64 juta hanya karena tarif pajaknya berubah. Nah, disinilah kadang teman-teman pengusaha itu dia memilih untuk membuat CV baru, di mana nanti mereka akan bisa menggunakan tarif PPh final lagi mulai dari awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizky Arfian Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mungkin ini yang sedang viral juga ya, berita di mana Pak Purbaya Yudisadewa ataupun Menteri Keuangan kita ini sedang mencoba istilahnya merapikan di bagian perpajakan kita, di bagian kebijakan ekonomi kita supaya penerimaan negara bisa efektif gitu. Nah, kita akan coba bahas ini salah satu topik yang memang di sini Pak Purbaya sendiri berkomentar bahwasanya beliau akan mendalami praktik pemecahan usaha oleh WP UMKM. Nah, ini sebenarnya seperti apa praktiknya dan mungkin implikasinya terhadap bisnis kita seperti apa, dan mungkin banyak yang juga sudah melakukan ini gitu ya teman-teman ya. Nah, ini patut diwaspadai teman-teman karena memang saat ini Pak Purbaya ini sedang sangat gencar untuk merapikan penerimaan negara kita, dan beliau itu sepertinya paham benar ya dengan apa yang mungkin biasa dilakukan oleh pengusaha, gimana cara mereka melakukan tax avoidance ataupun tax evasion gitu. Nah, coba saya akan melihat beberapa berita ya di sini. Ada salah satunya di sini juga, hati-hati Purbaya sudah endus UMKM yang pecah usaha demi pajak rendah. Nah, ini seperti apa nanti konsepnya kayak gitu. Terus Purbaya ungkap akal bulus pengusaha kemplang pajak. Nah, ini juga salah satu berita juga yang sedang viral dan hangat di kalangan pengusaha UMKM itu, yang teman-teman harus mewaspadai juga bahwasanya siapa tahu ternyata teman-teman yang sudah melakukan ini gitu ya. Nah, ini kita akan coba masuk ke simulasi di sini langsung biar mudah kita pahamnya teman-teman gimana maksud Pak Purbaya itu. Jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan ataupun secara umum ya teman-teman ya, memang fasilitas wajib pajak UMKM itu kan mendapatkan tarif PPh final UMKM, di mana tarif pajaknya itu 0,5% dari omset teman-teman, dari omset ya, 0,5% dari omset. Nah, ini UMKM ini yang mendapatkan fasilitas, baik orang pribadi, baik CV maupun PT itu mendapatkan fasilitas ini gitu. Jadi WP orang pribadi ini dapat, dengan CV, dengan PT, nah ini dapat. Nah, cuma untuk masa waktunya berlakunya ini beda-beda. WP pribadi ini 7 tahun. Kemudian untuk CV sendiri itu 4 tahun. Ini semenjak perusahaan berdiri ya. Dan PT itu 3 tahun. Jadi misal nih di sini ya, CV Abadi Jaya established ataupun berdirinya 2020, berarti dia bisa memanfaatkan tarif 0,5% PPh final ini selama 4 tahun aja. Jadi dari 2020, 2021, 2022, 20, 21, 22, 23. Nah, sampai dengan 2023. Oke, sampai dengan 2023 itu mereka sudah habis masa pakainya. Kalau dia establishnya 2021, dia bisa memanfaatkan PPh final UMKM ini selama 2021, 22, 23, 24 sampai dengan tahun 2024 akhir. Nah, itu masih bisa pakai tarif PPh final UMKM. Nah, nanti 2025 setelah tahun kelima itu wajib menggunakan tarif pajak normal, pajak badan, di mana tarifnya adalah 11% dikalikan dengan laba bersih. Ataupun di sini bisa juga 22% dikalikan laba bersih, tergantung dengan berapa omset yang didapatkan, ataupun 22% kali laba bersih. Nah, ini kalau kita omsetnya masih di bawah 4,8 M, tentu kita pakai tarif yang 11% kali laba bersih. Kalau udah di atas 50 M, itu 22% kali laba bersih. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau tanpa fasilitas. Nah, implikasinya gimana teman-teman? Mana yang menguntungkan? Dan gimana cara teman-teman UMKM itu biasanya melakukan pemecahan usaha yang dimaksud dengan Pak Purbaya tadi ya? Jadi ketika teman-teman kadang ya memasuki
memasuki tahun kelima. Sorry, tahun keempat dulu ya, 2021 sampai 2024 masih bisa pakai tarif PPh final UMKM. Nah, mereka ketika mendekati tahun kelima, biasanya ada pengusaha yang memecahkan ataupun dia membuat usaha baru di sini, teman-teman. Nah, ini ya agak tricky ya, teman-teman ya. Dia membuat usaha baru, CV baru, itu dengan nama yang berbeda. Tentu di sini akan dihitung lagi mulai dari tahun pertama. Otomatis dia masih bisa pakai tarif PPh final. Nah, biasanya seperti itu yang dilakukan pemecahan. Jadi nanti di tahun kelima ketika memang udah habis nih masa berlakunya PPh final, itu mereka akan membuat CV baru, di mana mungkin kalau hitung-hitungan mereka lebih murah mungkin ya. Cara buat CV baru mungkin sekitar 3 juta sampai 5 juta lah di notaris gitu ya, dibandingkan dengan mungkin implikasi pajaknya kalau mereka tetap menggunakan tarif PPh normal nantinya di tahun kelima. Nah, coba kita lihat ya gimana implikasi pajaknya. Nah, di sini ketika ada CV dengan pendirian 2021, di tahun 2024 mereka masih bisa pakai tarif PPh final UMKM, di mana tarifnya 0,5% ya. Di sini coba saya contohkan tarif 0,5% dari omset. Oke, teman-teman. Di sini tarifnya kita coba ya, pajaknya berapa? Omsetnya 3,4 M dikalikan dengan laba bersihnya dikalikan dengan tarifnya 0,5%. Berapa hasilnya? 17 juta, teman-teman. Oke. 17 juta rupiah pajaknya yang harus dia bayarkan selama 1 tahun. Tentu nanti skemanya tarif PPh final UMKM ini per bulan bayarnya. Jadi per bulan omsetnya berapa, itulah yang dibayarkan dikalikan 0,5%. Totalnya sama 17 juta nanti ketemunya. Terus di tahun 2025 ataupun tahun kelima, dia kan udah nggak bisa pakai tarif ini. Otomatis dia harus pakai tarif yang PPh normal, di mana tarifnya 11% dikalikan dengan laba bersih. Kita coba ya. Ini tarif PPh normal. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah laba bersih 741 juta dikalikan dengan 11%. Hasilnya 81 juta rupiah. Nah, ini kita lihat omset, secara omset dia hanya naik 50 juta ya di sini ya. Selama 1 tahun 2024 ke 2025. Cuma secara pajak, teman-teman, kita lihat yang awalnya cuma bayar 17 juta ketika pakai tarif fasilitas PPh final, kemudian di tahun berikutnya ketika pakai tarif PPh normal karena udah habis ya 4 tahun, itu pajaknya langsung menjadi 81 juta. Bayangkan, ada kenaikan berapa juta ini, teman-teman? 64 juta hanya karena tarif pajaknya berubah. Nah, disinilah kadang teman-teman pengusaha itu dia memilih untuk membuat CV baru, di mana nanti mereka akan bisa menggunakan tarif PPh final lagi mulai dari awal tahun pertama. Dianggap tahun pertama karena CV-nya baru, kemudian selama 4 tahun masih bisa pakai tarif PPh final. Nah, ini teman-teman yang Pak Purbaya sudah pahami. Jadi nantinya kemungkinan akan dilihat nih secara dari AHU juga ya kan, ketahuan tuh siapa yang mendirikan CV ini. Apakah dia punya beberapa CV yang polanya itu sama di tahun keempat ataupun tahun kelima dia bikin CV baru dan CV yang lama nggak dipakai, atau dipisah nih omsetnya atau dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan Pak Purbaya akan mengarah ke situ, teman-teman. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Terus kadang juga ada nih, teman-teman, misal ya di sini ada juga yang melakukan hal seperti ini. Coba saya contohkan lagi. Nah, ini misal di tahun 2026, teman-teman. Di tahun 2026 itu omsetnya ini katakanlah establishnya 2024 aja ya, biar enak. Nih, masih 2024. Jadi 2024 dia masih pakai tarif PPh 0,5%. Di 2025 juga sama otomatis ya, pakai tarif PPh 0,5%. Oke, teman-teman. Jadi ini kita ubah dulu, kita kalikan 0,5%. Nah, di tahun ketiga
sebenarnya kan masih bisa pakai tarif PPh final ya. Cuma ternyata omsetnya dia di atas 4,8 M. Nah, kalau di sini kan masih di bawah 4,8 M nih, jadi masih bisa pakai tarif PPh final. Karena di sini omsetnya udah di atas 4,8 M, otomatis dia sudah tidak bisa ataupun sudah tidak tergolong sebagai UMKM yang mendapatkan fasilitas. Jadi dia harus pakai tarif normal, teman-teman, di mana tarifnya 11% dikali dengan laba bersihnya. Berapa? Coba kita hitung ya kalau pakai tarif normal. Nah, 11% dikali dengan laba bersih. Laba bersih dikali 11%. Wah, 127 juta. Nah, tentu karena ini memang omsetnya di atas 4,8 M, dia tergolong bukan UMKM yang mendapat fasilitas karena dianggapnya sudah omsetnya sudah mumpuni gitu ya teman-teman, yang 4,8 M. Nah, makanya dia pakai tarif PPh normal. Nah, di sini kadang teman-teman juga tidak mau menggunakan tarif normal. Nah, terus gimana caranya untuk tax avoidance mungkin ya, untuk menghindari tarif normalnya ini juga teman-teman melakukan split usaha kayak tadi, kayak ibaratnya bikin CV baru. Oke, bikin CV baru ketika nanti omsetnya katakanlah di sini sudah hampir mendekati 4,8 M, dia bikin CV baru dengan harapan nanti omset yang akan masuk itu udah atas nama dengan CV baru. Nah, di sini otomatis tetap tarifnya sama, pakai fasilitas 0,5%. Dan juga di CV baru pun juga sama, tarifnya pakai 0,5%. Jadi tidak sampai melebihi 4,8 M, mereka udah bikin CV baru. Nah, itu juga sering kali mungkin dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Nah, makanya di sini Pak Purbaya mungkin fokus di situ, gimana caranya biar bisa mendeteksi itu. Nah, makanya akan mungkin dalam waktu dekat ya teman-teman yang seperti itu, silakan patut diwaspadai apabila itu juga mungkin terjadi di bisnis teman-teman, mungkin baik itu memang teman-teman paham ataupun memang tidak paham kemarin. Nah, itu tentu teman-teman harus bisa mempersiapkan begitu. Mungkin itulah sekedar analisis sederhana ya dari saya, dan mungkin bisa menjadi gambaran juga gimana sebenarnya kebijakan Pak Purbaya ini, ataupun gimana terkait komentar Pak Purbaya ini terkait dengan UMKM yang memecahkan usahanya untuk menghindari pajak. Oke, teman-teman, cukup sekian video singkat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.